Baik, selamat malam sahabat Karania. Selamat datang dalam acara Karania Wisdom yang diselenggarakan oleh penerbit Karania, penerima rekor muri sebagai penerbit Buddhis paling produktif di Indonesia. Yang dirutin diadakan setiap Rabu pukul 8 malam bersama saya, Wirawan, yang akan menjadi host. Namo Buddhaya. Sahabat Karania terkasih, malam hari ini kita akan membincangkan sebuah buku yang sangat menarik. Buku ini disebut-sebut menjadi buku favorit pembicara kita pada malam hari ini. Kita akan membincangkan buku ini bersama seorang narasumber. Beliau merupakan seorang dosen, penulis, aktivis, dan juga merupakan seorang praktisi terapis klinis. Siapa lagi kalau bukan Dr. Sulaiman. Dan pada malam hari ini saya akan langsung mengundang beliau untuk bergabung bersama saya dan membincangkan buku yang disebut-sebut menjadi buku favoritnya ini. Oke, ini dia. Menarik adalah nanti saya akan mengulas banyak hal mengenai buku yang disajikan, mengenai dengan gaya bahasa seperti novel seperti itu. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut mengenai bersama Dr. Sulaiman. Oke, baik. Ini dia sudah bergabung bersama kita, Bro Sulaiman ya. Selamat malam, Bro Sulaiman. Selamat malam, Namo Buddhaya. Oke, luar biasa. Gimana nih kabarnya, Bro Sulaiman? Oke, sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya. Oke, baik. Oke, Bro Sulaiman, saya ingin sedikit menyapa kembali audiens yang sudah bergabung, karena tampaknya semakin banyak nih audiens kita yang sedang menyaksikan perbincangan kita pada malam hari ini. Oke, sahabat Karania yang sedang menyaksikan Instagram Live kita pada malam hari ini, Anda juga berkesempatan mengajukan pertanyaan nanti selama perbincangan berlangsung. Kemudian kami juga akan menginformasikan akan ada sesi kuis berhadiah buku yang sedang kita perbincangkan khusus bagi 3 orang yang berhasil menjawab pertanyaannya. Oke, buku kita kembar ya Romo ya. Oke. Yeah. Nanti akan dipilih 3 orang dengan jawaban yang paling tepat dan terpilih untuk mendapatkan hadiah buku ini. Jadi ikuti terus acaranya, jangan sampai ketinggalan informasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita akan langsung masuk ke dalam topik diskusi kita nih, Bro Sulaiman, mengenai buku Jalur Tua Awan Putih yang ditulis oleh Master Thich Nhat Hanh. Kurang lebih buku ini menceritakan tentang apa sih, Bro Sulaiman? Buku ini secara keseluruhan adalah menceritakan riwayat hidup Buddha ya, tetapi dari sudut pandang ya seorang swasti ya, beliau ini nanti kita bisa tengok ya sosoknya seperti apa. Di buku ini tuh sangat menginspirasi sekali. Jadi beliau melihat sosok Buddha yang beliau temukan itu seperti apa, dan itu sangat mengharukan bagi saya buku ini. Makanya jadi buku favorit. Dan dengar-dengar nih, saya sempat mendengar dari seorang informan, katanya buku ini sempat sudah dijadikan semacam kitab suci ya bagi Bro Sulaiman sendiri. Kenapa tuh, Bro Sulaiman? Dulu waktu itu saya masih pegang yang lama. Waktu itu covernya tuh seperti ini. Wow. Ya, jadi dulu ini saya jadikan untuk retreat ya. Waktu saya masih di monastik itu sering saya jadikan untuk berkisah, storytelling lah seperti itu. Saya sambil bacakan kisah ini, kemudian ya sambil mengeksplor ya kisah-kisah yang ada di sini kepada teman-teman yang waktu itu saya bimbing untuk retreat gitu ya. Dan itu ternyata sungguh menyembuhkan ya, karena storytelling yang diceritakan di sini itu sangat bagi saya pribadi, kemudian bagi teman-teman yang ikut retreat itu rasanya tuh mengena sekali seperti itu. Makanya jadi seolah-olah kitab suci ya kalau sambil ceramah sambil bacain itu. Jadi itu dibawa retreat langsung refleksi seperti itu tuh meneduhkan seperti itu, nyaman sekali. Baik. Kemudian yang saya garis bawahi dari buku ini adalah menyampaikan kisah Buddha, biografi Buddha dengan gaya seperti novel ya Romo, seolah-olah kita sedang membaca novel padahal kita sedang membaca riwayat hidup Buddha seperti itu. Mungkin Romo ada tanggapan atau kesan pertama kali membaca buku ini seperti apa?
Jadi waktu buku ini saya baca yang versi, maksudnya yang ya terbitan yang pertama kalau tidak salah ini, sebenarnya saya punya Hmm. buku bahasa Inggrisnya waktu itu ya. Saya lihat ya tidak terlalu, maksudnya ya saya tidak terlalu fokus, tapi tiba-tiba diterbitkan oleh Karania, ini tahun berapa ini ya? Tahun sekitar 2004. Waduh, Wow, udah lama sekali ini ya. Terbitan 2004. Wow. ya pertama ini kalau tidak salah yang dari Karania ini yang berbahasa Indonesia. Saya baca awalnya, saya bukanya di per bab saja, tidak langsung seperti apa namanya. Saya lihat topiknya ini sepertinya menarik misalnya ya. Saya baca, loh kok gayanya seperti sedang bertutur, apa, sedang membaca novel, sedang seolah-olah Buddha berbicara, atau si ketika Swasti yang Bante Swasti ini yang ngomong ya, langsung seperti itu. Jadi enak lah Wow. bacanya itu. Keren, 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 keren. Saya juga pas baca buku ini kayaknya ketagihan ya Romo, kayaknya pengen lanjut, pengen lanjut, pengen lanjut, tahu-tahu udah habis gitu ya. Iya Oke, betul satu betul Romo. sekali. Satu hal menarik adalah buku ini terdiri dari 3 edisi ya Romo. Edisi pertama yang berwarna coklat seperti ini, kemudian ada juga edisi kedua, edisi ketiga, atau mereka sebutnya jilid ya, jilid ke-1, jilid kedua, jilid ketiga. Apa sih yang sebenarnya membedakan cerita-cerita dalam jilid 1, jilid 2, atau jilid 3 Romo? Bro Sulaiman Kalau maksud yang saya. kalau yang terbaru ini saya kan kalau yang lama ya saya versi bacanya yang versi lama ya, tapi terus sering saya ulang-ulang. Ini belakangan waktu Karania datang ke kampus Sekolah Tinggi Agama Buddha ya Negeri Sriwijaya di daerah Tangerang sini, itu bawa buku ini yang sudah jadi versi 3 jilid seperti itu. Nah 3 jilid itu saya baru beli. Jadi intinya kisah-kisahnya ada yang dari kalau yang jilid pertama sampai yang terakhir ini mengisahkan, uh, menurut saya juga tidak terlalu, dari buku ini ya saya lihatnya tidak terlalu penting kronologisnya gitu. Jadi bisa seperti kalau kita baca novel kan kadang bolak-balik ya, alurnya itu maju mundur seperti itu. Kadang waktu si swastinya sudah ditasbiskan, kadang ceritanya belum seperti itu. Nah itu tapi tetap tetap mengena seperti itu. Nah kalau yang di bab Hmm. apa buku yang pertama ini ya cukup cukup kronologis ya, mulai dari walaupun di awal prolognya itu pembukaan pertama eh, ketika Swasti masih sekitar 10-an tahun seperti itu, dan kisahnya itu juga apa namanya maju mundur seperti itu. Wow. Dan Jadi bisa, ya Romo? ya, Iya bro, dan silakan. berikutnya juga sebenarnya eh, kalau kita lihat ya dengan apa namanya istilahnya kronologis, yang kronologis dalam konteks historis begitu ya tidak, karena saya tidak sedang belajar historis dalam arti ketika membaca buku ini ya, saya akademisi, tetapi dalam membaca buku ini saya lebih banyak mengambil konteks refleksinya seperti itu. Makanya kenapa buku ini ketika dibaca dalam situasi kondisi emosional yang berbeda, momen yang berbeda, itu perasaannya juga berbeda dengan topik-topik yang berbeda itu. Kadang-kadang yang topik ini sangat menyembuhkan, dan tiba saja buka seperti kok sama ya seperti case yang saya alami misalnya seperti itu. Oke, baik, menarik sekali. Tadi sudah disampaikan bahwa buku ini terdiri dari 3 jilid dan tidak harus dibaca secara kronologis, ya artinya tidak harus dari buku 1, buku 2, dan buku 3. Seperti itu, Bro Sulaiman. Ya kalau misalnya teman-teman maksudnya bacanya berurut juga tidak masalah, tetapi bagi saya sendiri saya kadang lihatnya per topik ya. Ketika yang buku yang lama ya, maksudnya saya melihat per topik, saya baca itu tidak mengurangi unsur apa namanya isen esensi ya dari buku ini tuh yang sangat menyentuh seperti itu, dan bisa langsung membuat refleksi kita, saya ya secara pribadi gitu, oh ternyata begini gitu, banyak yang Oh, saya lakukan seperti itu. oke, tadi juga Bro Sulaiman menyebutkan bahwa buku ini menjadi buku favorit dan sudah diibaratkan sebagai kitab suci tersendiri nih. Kira-kira apa sih yang Ya, membedakan riwayat hidup Buddha dalam buku ini dengan riwayat hidup Buddha yang disampaikan dalam buku-buku lainnya? Silakan, Bro. ya itu tadi yang paling utama ya, buku ini nih bertutur kepada kita pembaca yang maksudnya
seperti kita membaca sebuah novel. Kalau teman-teman, apalagi yang suka baca novel ya, saya tidak terlalu doyan baca novel, tetapi kalau dulu masih remajanya baca cerpen, seperti itu, nulis cerpen, misalnya juga baca-baca cerita anak-anak itu suka lah kisah-kisah yang begitu gitu. Dan kisah-kisah begitu yang menurut saya yang menyembuhkan gitu. Jadi yang paling utamanya bagi saya yaitu bentuk buku ini bercerita kepada saya itu benar-benar mengalir seperti itu ya, ketika tidak tidak ketika saya tahu beberapa hal misalnya mengajar ada sisi mengajar dharma begitu, tetapi tidak secara langsung bahwa bahwa buku ini mengajar buku dharma seperti itu, tetapi langsung terrefleks sendiri, oh iya ya, bahwa apa yang dialami si Sawasti misalnya, kemudian juga Yasodhara ya, istrinya Pangeran Siddhartha ketika menemani beliau waktu itu, bagaimana kisah-kisah itu benar-benar mengalir seperti itu. Wow, oke. Tadi juga saya menaruh perhatian pada sosok atau tokoh yang bernama Swasti. Sebenarnya mengapa sosok ini atau Swasti ini begitu istimewa, bahkan sampai-sampai dijadikan sudut pandang. Padahal kalau kita baca sekilas ya, kitab suci yang nama-nama yang sering disebut adalah Bante Ananda, Moggallana, dan lain sebagainya. Tapi di buku ini justru sosok Swasti yang begitu menonjol. Kira-kira apakah Bro Sulaiman punya pendapat atau argumen tersendiri? Saya melihat sosok Swasti ini adalah sosok masyarakat kita yang dominan seperti itu ya. Misalnya beliau adalah orang, kalau di dalam sistem kemasyarakatan ya di India pada zaman itu, yang sebenarnya zaman sekarang juga ada yang seperti itu gitu loh. Bahwa Swasti ini kan dari kalangan paria gitu ya, dari 4 kasta itu si Swasti ini benar-benar dari kalangan di luar itu yang kerjanya itu rendahan lah seperti itu. Nah, jadi dari sosok yang seperti itu tiba-tiba kalau zaman itu yang mereka yang sosok yang seperti ini ya, yang kaum yang terbuang lah, kita sebut terbuang dalam konteks ini, kaum terbuang yang seperti ini ketika bersentuhan dengan mereka yang kasta atas atau bahkan Brahmana, itu bisa disiksa habis-habisan gitu loh. Wow. Nah itu di zaman Buddha itu beliau membuka hati dengan penuh kasih gitu ya. Bahkan seperti ini tuh itu bikin haru sekali gitu loh. Ada orang sosok yang ya kalau kita lihat Buddha ini kan sosok anak raja, pangeran bagaimanapun, walaupun beliau sudah jadi pertapa ya pada waktu itu, bahkan pertapa loh itu konteksnya kan. Di halaman berapa itu Buddha waktu ini dia mau memberikan sesuatu tuh ya, halaman 15 itu beliau mau memberikan sesuatu gitu kan, segelas air ya bro ya? Bukan, waktu itu ya awalnya seperti itu, kemudian dia minder gitu, apa sih yang bisa saya berikan dan pantas enggak pemberian saya itu. Gitu loh, kita kan selalu berpikir begitu kan ketika kita mau memberikan seseorang, padahal nah itu pada sosok itu ya, kita temukan juga dalam konteks sistem sosial kita di saat ini gitu kayak gitu. Tetapi Buddha katakan ya belum jadi Buddha waktu itu, sebenarnya kamu punya yang saya butuhkan gitu kan, karena nggak pede saja, dia tidak percaya diri gitu kalau kan. Tidak salah, karena tadi itu jerami ya bro ya, jerami atau jerami, betul, makan sapi gitu ya. Iya, jerami makan sapinya itu. Jadi kan beliau si Swastinya itu tadinya benar-benar merasa minder sekali gitu, kemudian akhirnya mau mempersembahkan apa, Buddha bilang itu adalah yang bisa kamu persembahkan. Bukan Buddha, maksudnya Petapa Gotama pada waktu itu ya. Akhirnya ya udah dikasih itu, dan happy banget seperti itu gitu loh. Itu karena kita ini kan di masyarakat kita juga sering terdoktrin bahwa oh ini kamu yang seperti ini, nah ini yang bahaya. Dan ternyata pada masa itu, pada masa 2500 tahun yang lalu, yang sampai sekarang juga ada sebenarnya kondisinya,
itu sudah terdoktrin seperti itu. Nah, itu bahaya ya kalau dari sisi kondisi mental ya. Seperti itu. Alright. Kemudian salah satu kisah yang benar-benar pas saya baca itu, wah, enak banget nih, adalah momen begitu Siddhartha menawarkan secangkir air kepada Swasti yang pada saat itu masih belum menjadi biksu, masih statusnya adalah pengembala. Kemudian Buddha menawarkan secangkir itu untuk diminum pertama kalinya oleh Swasti, seperti itu. Yang padahal notabene adalah Swasti baru selesai mengembala, berkunjung ke Siddhartha, kemudian Siddhartha menawarkan segelas air, diminum pertama kali oleh Swasti. Itu adalah momen yang paling berkesan bagi saya dalam membaca buku ini. Nah, kalau menurut Bro Sulaiman sendiri bagaimana? Ada nggak sih kisah-kisah atau momen-momen yang benar-benar, aduh, kena banget nih sepertinya? Kalau berangkat dari kisah-kisah Swasti ya, itu jelas sekali bahwa beliau dengan ketidakpercaya diriannya, dengan konsep-konsep yang sudah tertanam di masyarakat pada saat itu, bahkan ketika sudah masuk ke sangga pun merasa minder gitu kan, pingin ketemu dengan gurunya tuh, tetapi tidak berani. Mereka kan dari Kasa Brahmana seperti apa gitu, jadi tidak nyaman lah seperti itu. Bahkan ketika bercerita dengan bibinya Buddha ya, biksuni Gotami, ya kan, itu juga dia masih minder tuh awal-awalnya seperti apa. Banyak hal yang mengharukan, khususnya dari konsep dari konteks politik juga, politik pada saat itu yang dirasakan oleh Siddhartha, Pangeran Siddhartha ini ya. Beliau merasakan bagaimana saya bisa keluar dari lingkaran ini. Bapakku, pejabat-pejabat yang ada di sini ini mungkin tidak jauh lah beda dengan hiruk pikuk politik di zaman modern ini ya. Jadi pejabat-pejabat itu yang mempertahankan kekayaannya dengan selain mempertahankan, mereka berusaha untuk mengambil terus ya, menyimpan, sedangkan banyak orang yang menderita seperti itu. Nah, itu yang sangat mengharukan sekali, bahwa saya katakanlah mungkin ada yang meragukan. Saya tidak meragukan konteks itu di 2500 tahun yang lalu, itu pun walaupun mungkin dimensinya sama, tetapi mungkin suasananya saja yang membedakan. Tetapi bukan suasananya, malah serupa seperti itu walaupun zamannya yang berbeda. Jadi kekuasaan segala macam itu yang dipikirkan Siddhartha ini. Kalau saya bisa ikut-ikutan nih seperti bapakku gitu loh, kalau misalnya saya meneruskan hal yang serupa seperti itu. Jadi banyak kisah-kisah yang bikin terharu gitu ya. Tapi yang paling buat saya terharu itu adalah dari kisah Swasti ini seperti ini, bahwa Buddha itu kan cara bertuturnya mengajar para siswanya itu salah satunya dengan sindiran dalam konteks ini. Ketika mengajarkan dengan bicara tentang di salah satu babnya itu bicara tentang sapi ya, kawanan sapi ya, merangkul rumput kusa ya, atau mengembalakan kawanan kerbau gitu. Itu kan merujuknya kepada ceritanya kisahnya si Swasti ini kan, bagaimana beliau mengajarkan dengan perumpamaan analogi yang langsung mengena kepada siswanya si Swasti ini gitu loh. Nah, itu yang saya pikir sebagai guru juga, maksudnya guru dalam konteks keguruan, saya bidang keilmuan saya kan pendidikan ya. Beliau itu guru yang luar biasa. Maka selalu saya katakan bahwa saya beruntung dan saya berusaha selalu beraspirasi dari setiap kisah-kisah ini untuk bisa bertemu guru yang punya teknik, metode yang bisa istilahnya sekali pentungin kita itu kita langsung enlighten kayak gitu kan, merasakan tepat sekali mengena kepada ya tentunya kita bicara dalam konteks ini adalah kebodohan batin kita, seperti itu. Wow, menarik sekali. Tadi juga Bro Sulaiman menyebut
salah satu yang menarik adalah pada saat Buddha memberikan khotbah, kemudian khotbahnya bersinggungan dengan cara menyikat sapi, cara mengembalakan sapi, dan menariknya adalah hal tersebut Siddhartha peroleh dari swastia. Bro Sulaiman? Betul, betul. Oke. Jadi Baik. dikembalikan Ini lagi kepada sini. Banyak sebenarnya kisah-kisah yang saya membuat sebuah artikel jurnal juga, itu judulnya adalah Komunikasi Terapeutik Buddha. Jadi komunikasi wow. terapeutik ini maksudnya Buddha itu tahu jelas sekali, karena ya kualitas seorang guru yang bisa melihat siswa ini siap matang ya, siap matang dalam konteks kondisi state of mind-nya, kondisi mentalnya itu, dia jadi tahu bahwa gunakan cara yang seperti ini, gunakan metode yang seperti ini. Jadi tidak semua Wow. sama gitu. Selama 45 tahun mengajar itu ya salah satu contohnya kepada swasti seperti ini gitu. Alright, menarik sekali. Tapi sepertinya kita harus break sejenak karena saya punya satu pertanyaan kuis buat audiens yang dari tadi sudah menyaksikan dan juga mendengarkan. Pertanyaan sederhana, salah satu tokoh yang paling disorot dalam buku ini selain Siddhartha ya pastinya adalah Swasti, Bante Swasti. Tolong deskripsikan selengkap mungkin informasi mengenai Swasti. Misalnya mulai dari kelompok atau golongannya, kemudian informasi yang tadi kita sudah bahas bersama Bro Sulaiman tadi, tolong teman-teman deskripsikan sedetail mungkin karena nanti kita akan pilih satu orang untuk mendapatkan buku istimewa dari karangan dari Thich Nhat Hanh. Silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar, nanti kita akan pilih siapa yang paling jago mendeskripsikan, yang paling lengkap, yang paling detail, dialah yang akan mendapatkan buku istimewa ini. Baik, Bro Sulaiman, kita akan lanjutkan lagi sambil menunggu teman-teman menjawab pertanyaan kuis. Yang saya sadari setelah membaca buku ini adalah ada beberapa kisah yang kita tahu secara umum, misalnya seperti kisah kelahiran Siddhartha pada saat seketika dilahirkan kemudian melangkah 7 langkah dan setiap langkahnya itu tumbuh teratai. Tapi kisah tersebut tidak saya temukan dalam buku ini. Kira-kira Bro Sulaiman punya alasan tersendiri atau punya pandangan tersendiri mengenai hal tersebut? Ya, baik. Ini sebenarnya saya tidak baca di awal buku yang lama ya. Buku yang lama itu tentang prolog catatan dari Master Thich Nhat Hanh sendiri. Beliau berupaya untuk tidak menyertakan semua peristiwa yang berkaitan dengan kekuatan supranatural ya. Dan saya setuju sebenarnya ini. Yang kadang tercatat dalam sutra atau sutta yang sebetulnya hanya cerita sampingan untuk memperindah kisah hidup Buddha. Ya. Nah, Buddha sendiri menasihati murid-muridnya agar tidak menghabiskan waktu dan energi untuk berupaya mencapai kekuatan supranatural ini. Saya setuju dengan penulis ini dalam artian Master Thich Nhat Hanh ya. Karena menurut saya mukjizat atau kekuatan supranatural yang paling penting ya, yang paling kuat itu adalah bagaimana kita sering sekali saya dengarkan dari Master Thich Nhat Hanh ini adalah bisa menginjak bumi ini dengan sadar. Itu nggak gampang. Dan menurut saya itu yang kekuatan supranatural yang benar-benar ini. Kita mungkin seringkali gagal berhasil mempraktikkan tidak marah, kemudian tapi kita juga sering juga gagal segala macam seperti itu. Nah, saya setuju sekali bahwa di buku ini tidak menampilkan hal-hal yang berkaitan dengan berkaitan dengan tadi yang diceritakan 7 langkah seperti itu ya, melangkah langsung berjalan, muncul teratai. Ya, sebagai orang yang beragama, saya tetap percaya, yakin terhadap itu istilahnya itu adalah Peristiwa hal-hal yang bersifat supranatural begitu. Saya yakin ya. Orang yang beragama itu pasti dia ada sisi itunya. Kadang-kadang juga mitologinya juga kita yakini gitu kan. Mitologinya kita yakini. Tetapi kan sebagai seorang Buddhis kita itu punya rambu-rambu, saya sebut dengan kita punya scientific mind, Hipasiko itu saya sebut sebagai model saintifiknya Buddhis untuk berkeyakinan seperti itu. Jadi bagaimana kita itu bisa membuktikan
apa namanya, dari praktek-praktek itu benar-benar merasakan kenyamanan dari itu. Jadi bukan sekedar kita baca sesuatu yang mukjizat lah yang ditumbuhkan oleh Buddha dalam kisah-kisah kronologi hidup Buddha seperti itu. Dan saya tidak terlalu tertarik ya dengan konsep-konsep yang seperti itu, malah ya seperti benar-benar apa ya, bisa dikatakan ya kayak dongeng kayak gitulah. Walaupun saya berkeyakinan bisa mungkin saja itu terjadi, tetapi sebagai orang berkeyakinan ya sekali lagi, tetapi tidak hal yang itu yang saya utamakan kayak begitu. I see. Jadi Master Tinatan punya alasan tersendiri tidak memasukkan unsur-unsur mukjizat, unsur-unsur mistis seperti itu, dan saya juga baca salah satu alasannya supaya membuat sosok Buddha terlihat lebih personal ya, Bro Sulaiman, apakah betul? Iya, saya setuju. Jadi lebih personal, lebih dekat sekali dengan kita gitu, dengan sisi kemanusiaan kita. Bacalah pokoknya teman-teman semua. Itu kisah-kisah itu benar-benar personal banget, dekat dengan kita. Jadi tidak kita bicara Nibbana itu jauh, Buddha itu jauh. Ketika baca ini itu Buddha itu jadi dekat sekali. Beliau juga berhadapan dengan konflik konflik sosial, politik pada saat itu. Nah, bagaimana beliau menghadapinya. Nah, itu yang lebih mengena sekali gitu. Bagaimana dengan bijaksana beliau memberikan arahan ya, memberikan nasihat kepada para siswanya itu dengan sungguh menurut saya ini luar biasa, guru yang sangat luar biasa sekali seperti itu. Jadi bahkan saya mengatakan kita sering ngomong nih, ya kan ajaran Buddha itu logis, masuk di akal gitu kan. Tetapi ada yang apa namanya, bagaimana dengan kisah-kisah yang tadi diceritakan oleh Bro tadi ya, 6 langkah apa namanya, baru dilahirkan sudah melangkah, kemudian muncul teratai begitu. Nah itu sering dalam konteks akademik saya sering lakukan diskusi, bahkan debat dalam konteks akademik ya, seperti itu dengan mahasiswa. Coba pikir, saya bilang, gimana keyakinan kalian, memudar tidak kalau saya katakan itu tidak logis? Ya memang tidak logis kan, secara kita tidak bicara konteks keyakinan, tetapi dalam konteks saya sering kickback gitu, supaya mereka juga berpikir, menjadi orang beragama itu juga harus berpikir seperti itu kan, tidak percaya membabi buta, telan mentah-mentah seperti itu. Wow. Jadi juga kalimat yang saya highlight adalah membaca buku ini membuat Buddha terasa begitu dekat dengan para pembacanya. Itu dia. Sebelum kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita akan kembali melihat kolom komentar Bro Sulaiman, karena sudah ada beberapa teman-teman yang menuliskan jawabannya mengenai sosok Swasti. Saya mohon bantuan dari Bro Sulaiman untuk bantu saya pilih nih. Kira-kira jawaban mana sih yang paling tepat, yang paling lengkap, yang paling mendekati dengan deskripsi tokoh Swasti. Maaf Bro, saya tidak bisa baca di sini. Tidak ada baik. Di monitor saya. Jadi saya bantu bacakan ini Bro saja. Sulaiman. Ya, silakan aja. Dari pilih aja. Novianti 83, Swasti merupakan kaum yang minder bertemu dengan kaum Brahmana. Tetapi pada akhirnya Buddha menawarkan minum kepada Swasti yang tengah lelah melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Itu dari Novianti. Kemudian ada juga dari Dhammawajita. Swasti itu adalah pengembala yang sangat memiliki karma baik yang begitu besar hingga bisa bertemu dengan Pangeran Siddhartha atau Buddha yang sampai-sampai menyuguhkan secangkir minuman tadi kepada seseorang. Kemudian ada juga dari Ferry Rinaldi, perjalanan hidup Buddha secara perlahan dan lembut sebagai mata Swasti, si anak pengembala kerbau, dan sebagian melalui mata Buddha sendiri. Ini kayaknya sinopsis bukunya ya. Kemudian ya keren. Kemudian sinopsisnya diulangin. Kemudian juga ada dari Mi Chen MG2, golongan Arya atau dalam kurung kasta paling rendah tapi sangat beruntung bisa memberi offering jerami ke Buddha dan juga beruntung mendapatkan air minum dari Buddha. Kemudian yang terakhir datang dari Samajiwito, Swasti terakhir dalam kasta Paria yang merupakan kaum buangan dalam strata kehidupan India kuno.
Ia adalah anak pengembala sapi yang sering merasa minder. Nah, kira-kira dari seluruh jawaban tadi, menurut Bro Sulaiman yang paling deskriptif, yang paling lengkap itu siapa nih yang berhak mendapatkan buku istimewa ini? Saya serahkan kembali kepada hostnya ini. Waduh, oke. Okay. Kalau saya pribadi, saya lebih apa ya, lebih merasa yang terakhir ya, Bro, sama Jiwito ada menyebut secara spesifik kasta paria, kemudian ada kaum buangan seperti itu. Kalau menurut saya sama Ya, Jiwito yang paling deskriptif. Bro Sulaiman setuju? ya, betul. Oke, Itu baik. intinya dari apa namanya swasti ini. Jadi dari matanya seorang kasta buangan itu seperti apa kondisi itunya. Mungkin ini juga yang dikisahkan, dituturkan Mas Setinathan ini menjadi begitu sangat menyentuh gitu ya. Keren-keren kali. Alright. Jadi kalau dari Bro Sulaiman sendiri sudah setuju, maka kita putuskan selamat kepada Sama Jiwito. Anda berhak mendapatkan buku Jalur Tua Wan Putih dari penerbit Karania. Nanti silakan hubungi langsung melalui DM, akan kami tindak lanjuti. Selamat sekali lagi kepada Sama Jiwito, dan bagi teman-teman yang lain, jangan sampai berkecil hati dulu karena nanti masih ada beberapa kuis-kuis lainnya yang sudah menunggu teman-teman untuk mendapatkan hadiah istimewa ini. Baik, Bro Sulaiman, kita akan lanjut perbincangan kita yang sungguh menarik. Salah satu yang bagaimana si penulis atau Master Thich Nhat Hanh mencoba merangkum berbagai sumber, baik dari sumber Pali Wacana, sumber berbahasa Sanskerta, Mandarin, bahkan hingga ke kitab-kitab Tantrayana atau Tibetan. Kemudian bagaimana menurut Bro Sulaiman, bagaimana hal tersebut, sumber-sumber yang beraneka ragam tersebut dirangkum, disatukan dalam buku ini? Seperti apa hal itu terrefleksi? Baik, pertama itu tadi saya katakan, ini buku walaupun terkesan ringan, tetapi sebenarnya Mas Setinathan itu bukan sembarangan melakukan menuturkan kembali di buku yang kita baca sekarang, judulnya Jalur Tua Awan Putih ini. Jadi ada kajian-kajian dari ketiga teks yang kita kenal sebagai teks yang diakui oleh dunia Buddhis dunia, yaitu dari teks Pali, dari teks Sanskrit atau Chinese Mandarin ya, Mandarin, ataupun dari teks Vajrayana atau Tibetan. Nah, istilah-istilah itu terangkum, yang sebenarnya kalau sudah membaca buku ini sudah tidak terlalu kentara ya, di mana teks itu maksudnya disematkan gitu kan, seperti apa, karena memang ini bukan bentuknya buku akademik gitu, tetapi buku yang refleksi menurut saya ya, refleksi buat kita semua untuk melihat kisah Buddha itu dari sosok Buddha itu sendiri dan swasti seperti itu. Nah, karena pertanyaannya sudah cukup akademik ini menurut saya juga harus clearkan sedikit. Jadi perdebatan, maksudnya jangan diperdebatkan dalam konteks buku ini ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, whatever itu. Saya selalu dalam konteks ini menantang yang misalnya tidak setuju dengan keras, ya kamu lakukan kajian secara akademiknya silakan. Tetapi buku ini bagi saya pribadi itu sangat menginspirasi gitu kan. Nah, bahkan di dalam satu teks aja yang kita yakini, teks Pali, mahasiswa S2 saya dari waktu saya masih di S2 setiap Semaratungga jadi dosen di sana, itu ada yang melakukan komparasi studi dari teks-teks itu, teks Pali ini. Sebenarnya kita rencana mau terbitin, tetapi masih belum ada waktu untuk kompilasi ulang gitu ya. Ada beberapa hal yang sebenarnya juga kalau kita bicara tentang Buddhism, early Buddhism, kajian-kajian itu ada yang tambahan di belakangan seperti itu. Nah, karena ini pertanyaan sudah cukup akademik sekali ya. Nah, itu sah-sah saja bagi saya dilakukan dalam konteks akademik gitu loh. Jadi dalam konteks akademis silakan. Kalau Anda yang ini mahasiswa saya ini kebetulan dia adalah penerjemah kitab suci ya. Jadi saya kasih dia
untuk melakukan riset terkait dengan teks ini seperti itu. Jadi dia temukan konteks itu bahwa misalnya dari kisah hidup Buddha mulai dari apa banyak hal ya. Di sini juga saya ada tampilkan beberapa hal misalnya tentang ciri-ciri fisik yang kemudian juga ada pengaruh dari Jainisme, kemudian Jainisme tahu ya, uh, apa namanya Mahawira ya, bro? ya apa namanya aliran yang ada, maksudnya guru besar yang ada pada masa itu juga ya, ajaran-ajaran seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang dilihat juga ada pengaruh dari Brahmanisme segala macam gitu ya. Itu sah-sah saja, silakan saja dilakukan di konteks akademik gitu loh. Dan kalau tidak setuju tentang buku ini, bagi saya nggak ada hubungan sekali dengan itu. Saya silakan saja kalau misalnya mau lakukan kajian dalam konteks akademik. Tetapi bagi saya apa yang ditulis oleh Master Thich Nhat Hanh ini sangat menginspirasi, tetapi tidak hanya itu, beliau juga sudah lakukan risetnya tentang membandingkan maksudnya dari teks-teks yang ada itu seperti itu. Wow, oke, menarik sekali. Jadi bukan mengacu pada satu sumber saja, bahkan sampai sumber-sumber aliran-aliran lainnya dirangkum, disatukan, dirangkai sedemikian indah menjadi sebuah narasi cerita yang menyentuh ya, seperti itu kurang lebih Sulaiman. Betul. Okay. Jadi saya garis bawahi narasi. Saya salah satu penyuka tulisan yang berbentuk naratif ya. Jadi menggambarkan segala sesuatu ini, penulisnya Master Thich Nhat Hanh, kemudian juga penerjemahnya, penyuntingnya yang Mulia Bante Wimala itu sangat skillful sekali gitu loh. Sehingga ketika kita baca itu kita juga masuk seolah-olah ke dalam cerita itu gitu loh. Jadi bagaimana menggambarkan narasi dari kisah-kisah ini tuh langsung bisa kita rasakan seperti itu, bro. Wow, menarik sekali. Oke, sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, saya akan memberikan satu lagi pertanyaan kuis kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Pertanyaannya sederhana. Tadi kita sudah membahas beberapa kisah yang tidak dimasukkan dalam buku ini. Kisah-kisah mistis, kisah-kisah yang gaib seperti itu. Tolong teman-teman sebutkan. Supranatural, tepat sekali itu istilahnya supranatural. Tolong teman-teman sebutkan satu kisah supranatural yang tidak dimasukkan dalam buku ini. Kalau bisa lebih dari satu, lebih bagus lagi. Karena yang kita akan pilih adalah yang paling lengkap, yang paling detail, yang paling merangkum seperti itu. Baik, saya akan kembali lagi ke Bro Sulaiman nih. Yang menarik juga dari buku ini adalah tidak hanya fokus pada hal-hal yang filsafat, tidak hanya fokus pada hal-hal teori seperti itu, tapi juga menonjolkan sisi-sisi sisi manusiawi dari Siddhartha. Misalnya seperti Siddhartha juga sangat tertarik kepada Yasodhara, mereka sangat romantis, bahkan ada kisah pada saat itu Siddhartha mengajak Yasodhara untuk meditasi bareng, seperti itu hal-hal yang sangat romantis, yang sangat manusiawi. Kira-kira menurut Bro Sulaiman sendiri, apalagi sih kisah-kisah yang benar-benar, wah ini nggak nyangka loh, ternyata Buddha juga seperti ini ya dulunya. Dari Bro Sulaiman sendiri ada nggak sih kisah-kisah lain? Malah saya melihat kisah-kisah demikian itu lagi tadi ya, bahwa ini menjadi Buddha itu, saya sebagai penganut Buddha itu penganut yang rasional gitu. Ya wajar itu terjadi dan itu sangat dekat dengan keseharian saya seperti itu kan. Kita sebagai manusia bukan modern lah ya, maksudnya manusia di era saat ini kan, itu sangat dekat sekali walaupun dimensi eranya saja yang berbeda. Nah, menarik juga seperti misalnya kalau mereka yang strict tentang ini, biasanya ada saya sering dengar kata salah satu Bante itu ada ada seorang pandita itu kadang-kadang sangat pikirannya itu, padahal dia perumah tangga, pikirannya tuh sangat biku banget. Nah, itu aneh gitu loh. Jadi seolah-olah ajaran Buddha itu tidak membumi gitu loh. Nah, dengan buku ini sangat menarik sekali. Contohnya begini, di halaman 206 ini, menarik nih. Misalnya Buddha itu main seruling, gitu loh. Buddha main seruling, coba. Bagi mereka yang
apa namanya strict soal misalnya ulah itu masa sih Buddha main seruling kan nggak boleh bermain musik misalnya itu sudah jadi perdebatan dan jadi pertentangan batin karena dia merujuk pada konteks Vinaya yang strict dalam konteks apa namanya tidak ada wisdom padahal di sini Buddha sedang mengajar ya di sini itu halaman 206 tuh keren jadi misal ini para pemuda ini contoh jadi maksudnya dari sini Buddha mendekati golongan tertentu, kasta tertentu, jenis usia tertentu itu dengan gaya yang berbeda-beda. Termasuklah di sini dengan para pemuda disuruh main seluring, main gitu kan. Maksudnya ya begini. Tapi intinya di halaman 207, 208 itu dijelaskan bagaimana sebenarnya bermain seruling tidaklah tergantung secara tunggal pada berlatih memainkannya. Nah, itu ada maksudnya pengertian yang mendalam terkait itu. Kalau kamu mentalmu udah tenang, saya bicara tentang konteks mental ini adalah bahasa yang umum ya. Jadi batinmu lah kalau kita bahasa Buddhisnya, batinmu itu sudah yang sangat pure, baru kamu bisa memainkan unsur-unsur seni itu dengan baik seperti itu. Ya itu, ya benar seperti itu bahwa kebijaksanaanlah yang bisa menilai unsur seni yang itu gitu loh. Menarik sekali itu. Kalau kita lihat apa kan, ya itu masa sih Buddha main seruling. Ini sudah jadi Buddha loh. Kalau tadi kan ceritanya Bro kan tentang waktu beliau masih bersama Yasudara ya kan, masih bersama Yasudara segala macam. Dan itu juga sebenarnya jadi kata kunci ya Bro ya bahwa ajaran Buddha itu tidak apa namanya suruh orang semuanya itu mempraktikkan dharma ini dengan jalan monastik misalnya kan tidak seperti itu. Gitu. Pokoknya ini keren banget. Keren. Jadi baru sampai sini aja udah dapat gambaran bahwa buku ini selain dari gaya bahasanya ringkas, indah, tersajikan layaknya novel, ringan seperti itu, tapi juga mengangkat sisi-sisi lain dari Siddhartha Gautama yang bahkan kita nggak sadari sebelumnya. Seperti itu ya, Bro Sulaiman. Saya juga baru tahu setelah membaca buku ini, ternyata beliau juga main seruling seperti itu. Menarik sekali. Oke, sebelum kita beralih ke segmen selanjutnya, saya akan bacakan jawaban dari teman-teman yang sudah menjawab di sini tadi terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Mulai dari Oke, baru ada satu orang yang menjawab, Mi Chen MG. Saya ulang kembali ya pertanyaan terkait dengan peristiwa supranatural apa yang tidak dimasukkan dalam buku ini berdasarkan diskusi saya dan Bro Sulaiman tadi. Jawaban dari Mi Chen MG2, Buddha terlahir dari bunga teratai terus melangkah 7 langkah. Kemudian juga ada jawaban dari Sama Jiwito, ketika Pangeran Siddhartha lahir dalam buku JTAP tidak termuat kisah berjalan 7 langkah di atas bunga teratai yang kemudian dimandikan oleh para dewa dan dewi dengan air surgawi. Itu jawaban dari Sama Jiwito. Kemudian juga ada jawaban dari Dhamma Wajita, Buddha dikandung oleh Ratu Mahamaya dengan mimpi gajah putih, lahir 7 langkah, mengeluarkan bunga teratai. Ratu Mahamaya melahirkan Pangeran Siddhartha di taman dengan usahanya sendiri. Oke, itu dia jawaban-jawaban yang sudah masuk. Menurut Bro Sulaiman, kira-kira jawaban mana nih yang berhak mendapatkan atau terpilih untuk mendapatkan buku ini? Yang Sama Jiwito tuh oke. Cuman sudah dapat tadi ya. Yang terakhir mungkin lebih mendekati. Ya. Oke, yang terakhir berarti dari Dhamma Wajita ya. Oke, baik. Kalau Bro Sulaiman setuju, maka selamat kepada Dhamma Wajita. Anda berhak mendapatkan satu buku Jalur Tua Awan Putih yang ditulis oleh Master Thich Nhat Hanh. Nanti segera hubungi kami melalui Instagram. Baik, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Sebelum nanti kita akan buka sesi tanya-jawab. Kira-kira apa kesan atau apa yang
Bro Sulaiman bisa apa ya istilah memprovokasi dalam tanda kutip ya dengan arti positif, apa saja hal-hal yang bisa Bro Sulaiman provokasikan kepada audiens kalian terkait dengan buku ini, bahkan nggak cuma satu ya, bisa jilid kedua dan juga jilid ketiga. Silakan Bro Sulaiman. Ya, baik. Jadi intinya seperti tadi saya katakan teman-teman semua, buku ini wajib, buku pegangan wajib buat teman-teman dalam suasana happy ataupun dalam suasana galau, baca di babnya yang manapun, saya yakin ketika kita buka itu pasti ada pencerahan-pencerahan, karena pertama itu simple, sederhana. Bahasanya tuh sederhana sekali, seperti kita sedang baca novel. Jadi kalau teman-teman semua, para ya kita senang lah dengan cerita seperti itu. Apa namanya, semua orang tuh pasti suka mendengarkan cerita gitu. Nah, membaca buku ini tuh seperti kita membaca buku cerita novel seperti tadi yang Bro katakan itu. Jadi daripada kita baca novel apa namanya, percintaan yang tidak, maksudnya terlalu apa. Ini ada percintaannya juga sebenarnya, percintaannya antara Siddhartha dan Yasodhara, tapi itu malah bisa menginspirasi kita gitu loh sebagai umat Buddha gitu kan. Bagaimana kisah apa namanya, kisah kita untuk dibangun dalam berumah tangga misalnya segala macam itu ada juga di bab-bab ini seperti itu. Jadi buku wajib baca deh, dan buku wajib pegang, ditaruh di tempat khusus, dan setiap apa namanya, mau galau mau pas tidak galau dibaca seperti itu. Oke, wow, menarik sekali. Dan kebetulan juga Bro Sulaiman, bertepatan sekali buku Jalur Ya, Tua Awan Putih ini bisa didapatkan di Tokopedia, di Shopee, ataupun di website www.karania.com dengan harga spesial diskon 30%. Jadi bagi teman-teman yang wow, mungkin sudah mendengarkan perbincangan kita, diskusi kita, bisa segera dapatkan buku ini di website Tokopedia, Shopee dengan harga khusus yakni diskon 30%. Oke. Sebelum saya buka sesi Q&A, saya ingin memberikan satu lagi pertanyaan terakhir. Mungkin teman-teman bisa coba deskripsikan buku ini. Deskripsikan selengkap mungkin, sedetail mungkin dengan bahasa yang paling menarik. Kurang lebih membuat sinopsis lah yang ada di belakang buku biasanya. Tapi nggak boleh nyontek ya teman-teman. Nggak boleh nyontek. Teman-teman harus buat sendiri, menggunakan bahasa sendiri. Yang paling menarik, paling kreatif nanti kita akan pilih untuk menjadi pemenang dan mendapatkan buku istimewa ini. Baik, sambil menunggu teman-teman menjawab, saya akan buka sesi tanya jawab kepada teman-teman. 3 pertanyaan terpilih nanti berhak dijawab langsung oleh Bro Sulaiman. Oke, teman-teman silakan. Yang ingin bertanya, monggo. Saya persilakan. Tadi juga sempat saya baca sebuah pertanyaan, tapi saya coba scroll ke atas dulu, Bro Sulaiman. Sepertinya sudah tertimbun ya. Oke. Lumayan panjang. Pertanyaan terkait, kalau saya tidak salah ini karena lumayan panjang, saya scroll ke atas. Apakah buku ini benar-benar berdasarkan kisah nyata atau ada bagian yang dikarang atau bagian yang diperindah ya, istilahnya diperindah oleh Thich Nhat Hanh. Mungkin Bro Sulaiman bisa bantu memberikan komentar. Jadi teman-teman, kalau teman-teman nanti beli buku ini, di belakang itu Mas Thich Nhat Hanh itu ada kasih appendix. Appendix ini biasanya buku-buku yang bersifat salah satunya kalau buku pelajaran, buku apa yang lebih, seperti saya kalau seorang dosen nulis buku-buku yang sifatnya ilmiah itu ada rujukannya seperti itu. Bukan rujukan sih, daftar pustaka itu bukan, tetapi maksudnya untuk menggampangkan teman-teman semua nanti kalau mau mencari sumber aslinya ini dituturkan di sini gitu loh. Jadi misalnya di sini ditambahkan ada catatan tambahan tentang anak muda yang memotong rumput kusa bernama swastika dari sumber Lalita Wistara, misalnya Foshuo, Pu Yao, Qing, itu Qing itu ada
di Taiso, terbitan Taiso apa segala macam itu ada di appendix-nya di belakang itu tentang angsa yang terluka segala macam itu ada namanya eh, Mahasacak Mahasacaka Sutta misalnya Majjhima Nikaya 36 itu ada. Jadi Mas Setinathan itu sekali lagi di pengantarnya memberitahu bahwa ini juga disarikan dari itu. Jadi tapi kedua nikaya, jenis nikaya ini sebenarnya juga kalau saya sebagai akademisi melihat ya, mempelajari itu kita tidak bisa mengatakan ini yang lebih real, yang asli atau yang tidak seperti itu ya. Makanya saya katakan tadi silakan saja kalau mau mengkaji di kajian teks akademik gitu loh. Seperti itu. Kalau yang tertuang di sini jelas ada sumbernya itu satu ya, untuk menjawab saya secara tegas jelas ada sumbernya, Mas Setinathan menulis ini. Tetapi yang hal positifnya adalah karena ini bukunya untuk refleksi juga, bahasanya sederhana dan sangat seperti novel begitu. Ini jadi bukunya ringan seperti itu, tidak buku akademik. Tapi kalau yang mau yang bentuknya akademik silakan. Silakan kontak saya juga, nanti saya berikan hal yang lebih dari itu gitu. Oke, jadi dari perbincangan kita, teman-teman yang mungkin jurusannya jurusan agama Buddha dapat ide menarik nih untuk penelitian ya, mengkaji buku ini dari berbagai perspektif seperti itu, menarik sekali. Alright, dan tadi juga digarisbawahi bahwa buku ini based on research, banyak sekali rujukan-rujukan, kitab-kitab seperti itu, jadi sudah tegas buku ini merupakan disarikan dari berbagai referensi ilmiah, referensi kitab suci. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa ada hal yang ingin didiskusikan, teman-teman bisa melakukannya dengan secara ilmiah seperti itu. Itu kata kuncinya. Ya. Kemudian, sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, kita akan back to the quiz kita. Bro, sudah ada beberapa jawaban. Silakan, Bro. Ada dari Novianti 83. Ini lumayan sederhana, ringkas ya. Buku Jalur Tua Awan Putih sudah diterbitkan sejak 2004 oleh Karania Karya Thich Nhat Hanh. Oke, general. Kemudian ada dari Ruby Poncibi. Ajaran Buddha Gautama diambil langsung dari 24 sumber berbahasa Pali, Sanskerta, Mandarin, serta diceritakan kembali oleh Yang Arya Thich Nhat Hanh dengan gaya indah yang tak tertirukan. Ada juga dari Ferry Rinaldi, buku yang wajib dibaca oleh semua sahabat Karania tentang kronologi kehidupan Buddha, di mana tulisannya berbentuk naratif dan menggunakan bahasa yang sederhana, sehingga setiap orang bisa memahami. Dan juga dari TRIHR, buku yang simple, sederhana, inspiratif dengan bahasa yang mudah dipahami dan dekat dengan kehidupan sesungguhnya. Oh, ini ada juga dari Sama Jiwito lagi, JTAP, buku riwayat hidup Buddha yang berbeda dengan edisi lainnya, menceritakan kehidupan Buddha dengan apa adanya sebagai manusia seutuhnya, tanpa dongeng-dongeng dan kisah-kisah supranatural. Oke. Menurut Bro Sulaiman, kira-kira mana nih yang akan kita pilih sebagai pemenang ketiga yang berhak mendapatkan buku istimewa ini? Semuanya keren-keren, saya bingung. Keren-keren, Ulasannya semua sangat provokatif. Jadi dan memang intinya begitu. Saya setuju dengan ulasan-ulasan semuanya itu. Jadi saya kembalikan lagi kepada hostnya. Alright, baik. Ini tugas yang berat nih menentukan karena semuanya bagus-bagus. Tapi yang paling saya tertarik adalah dari Ruby Poncibi ya. Bahasanya istilahnya provokatif sekali tadi kalau kata Bro Sulaiman. Ajaran Buddha Gautama diambil langsung dari 24 sumber berbahasa Pali, Sanskerta, Mandarin, serta diceritakan kembali oleh Yang Arya Thich Nhat Hanh dengan gaya yang indah, tak tertirukan. Oke, baik. Kalau begitu, bagaimana dengan Bro Sulaiman? Tak tertirukan. Setuju. Setuju. Oke, baik. Kalau gitu, selamat kepada saudara Ruby Poncibi. Anda berhak mendapatkan buku Jalur Tua Awan Putih karya Thich Nhat Hanh dan segera hubungi kami melalui DM Instagram, sertakan nama, alamat, dan juga nomor telepon. Nanti akan kami tindak lanjuti. Baik, itu dia sesi kuis. Sudah ada 3 orang pemenang. Kita akan beralih lagi ke sesi Q&A. Saya menemukan sebuah pertanyaan yang mungkin akan menjadi sebuah pertanyaan penutup ya pada sesi malam hari ini. Pertanyaan sederhana, yakni mengapa buku ini diberi nama Jalur Tua Awan Putih? Oke, silakan Bro Sulaiman.
Nah, yang sederhana itu malah saya nggak bisa jawab. Saya juga nggak menemukan ya Bro Sulaiman ya. Saya juga bingung, kenapa jalur Tuawan Putih ya? Iya ya. Judul aslinya apa ya? Judul Hmm, aslinya? Judul saya coba aslinya itu scroll dalam bahasa Mandarin ya Bro. itu Mbak, itu tidak sederhana loh Mbak Ati karena saya tidak bisa menjawabnya. All Part Saya White juga White Cloud. Ya, nggak tahu kenapa ini. Saya saya belum juga dari menemukannya juga. Nanti kita beli, teman-teman beli bareng-bareng, kita cari sama-sama ya. wah, itu menarik sekali. Itu ide yang bagus, Bro Sulaiman. Aduh. Kalau teman-teman pengen tahu kenapa alasannya jalur Tuan Putih, teman-teman bisa langsung beli dan dapatkan buku ini untuk menjawab rasa penasaran teman-teman mengapa sih kok dikasih judulnya jalur Tuan Putih seperti itu. Karena memang nggak ada ruginya, nggak ada salahnya, justru memperkaya wawasan teman-teman mengenai riwayat hidup guru junjungan kita, Siddhartha Gautama Buddha. Baik, mungkin itu saja diskusi atau perbincangan kita pada malam hari ini. Sebelum saya tutup sesi ini, saya ingin menyampaikan beberapa informasi bahwa bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih lengkap, jangan lupa follow Instagram kami di @penerbitkarania agar tidak ketinggalan. Kemudian bagi sahabat Karania yang menginginkan buku-buku berkualitas kami, ada banyak sekali buku-buku dari berbagai tradisi Theravada, Mahayana, Vajrayana, teman-teman bisa dapatkan melalui WhatsApp dengan nomor 081 315 315 699 atau bisa juga di website kami www.karania.com atau di Shopee dan Tokopedia. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Bro Sulaiman yang sudah meluangkan waktu mau berbagi dan berdiskusi mengenai buku favoritnya ini. Dan juga bagi teman-teman yang dari tadi sudah menyaksikan, berpartisipasi, dan juga menjawab pertanyaan, kuis, maupun memberikan Q&A ya, pertanyaan seperti itu. Akhirnya, baca buku Karania dan jangan lupa hidup bahagia. Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Karania, terima kasih Bro. Terima kasih Bro Sulaiman. Saya izin untuk akhiri live ini.